Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ketemu lagi ya sama saya ya. Mana ini orang-orangnya nih? On cam dong. Oke. Masih di kantor rupanya. Yang lain mana? Yang sudah on cam, stay on cam dong. Di jalan, Pak. Jadi saya nggak ngerasa kayak ditinggalin gitu. Ya, paling hari ini cuma sebentar aja kok, seperti biasa. Di pertemuan pertama saya itu kan overview saja. Overview dulu materinya apa saja, subtopik pembahasan utamanya apa saja. Nah, cuma seperti itu kok. Ini mana ini Ulin, Dinda, Rohim? Hari pertama loh ini. Masalahnya mungkin yang ini nanti nggak usah direcord aja ya. Sudah terrecord, Pak. Di, nggak usah diupload. Di ini aja, Oh, private. siapa siap. Oke, siapa? Ya, oke. Ini pada kemana ini teman-temannya masalahnya? Halo, hadir, hadir. Munculkan dong mukanya. Siapa tahu kan udah lama nih nggak saya ajarin, udah setahun ya. Saya nggak tahu, siapa tahu udah pada berubah kan. Mungkin sudah pada operasi plastik, Pak. Hmm. Mana nih Ulin, Dinda, Rohim. Nah, Fikri sudah masuk. Coba open cam dulu biar saya mastiin ini benar-benar login. Siapa yang belum ya? Ridwan ya, Ridwan, Ridwan, Salsa, Andrian. Andrian. Iya.
Karena sedikit mah saya hafal semuanya ini. Aduh. Fikri? Apa saya Belum. izin jalan dulu ya Pak? Saya belum pernah lihat mukanya nih, Fikri. Ini saya mau menyampaikan sesuatu tapi nggak ada orang. Ya, ini nggak ada yang bisa nyaut ini. Ini saya memahami sih sebenarnya kesibukan kalian gimana, dan sebenarnya yang mau saya sampaikan ini adalah metode perkuliahan yang eh, agak meringankan sih untuk yang karyawan ya. Jadi akan ada metode blended nanti untuk saya tidak setiap minggu harus Zoom meeting seperti ini. Nah, tapi mohon disimak dulu supaya semuanya bisa paham. Kalau misalnya yang ada di sini cuma satu dua aja, takutnya tidak tersampaikan dengan baik nantinya. Gitu. Siapa? Ya, aku mau dipotong. Musik. Ya. Itu sudah pengajuan. Nah, gimana? Bisa disimak? Itu langsung dari BM. Tolong di mute dulu. Nah, baik. Mata kuliah yang akan saya ajarkan sekarang itu adalah infrastruktur teknologi informasi. Ya, mungkin agak beririsan dengan PTIK dulu waktu di pertemuan pertama, maksudnya di semester 1 ya. Nah,
pertemuan pertama di mata kuliah ini seperti biasa ya. Waktu semester 1 dan 2 kan udah belajar sama saya ya. Jadi pertemuan 1 itu biasanya hanya overview-nya saja dulu. Nanti baru setelah itu masuk ke topik-topiknya. Ya. Ini nggak usah lah ya, udah pada kenal juga. Saya lupa kenapa ini pakai dimasukin segala. Nah, untuk komponen penilaiannya sendiri, masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Kehadiran 15%, kecil ya, nggak gede. Nah, tugas, kuis, sama interaksinya itu saya nilai 30%. Nah, UTS 25% dan UAS 30%. Jadi mohon sekali dimaksimalkan keempat komponen ini di sela-sela kesibukan kalian. Saya pun saat ini juga jadi mahasiswa kembali loh, sama kayak kalian juga. Ya mudah-mudahan aja 3 tahun ke depan ini bisa selesai dengan baik, disesuaikan juga. Saya coba sekali sesuaikan dengan waktu yang saya punya. Ya pasti terbagi lah ya, sambil bekerja, ada keluarga juga, dan lain-lain. Tapi diusahakan betul untuk pendidikan itu segera selesai dengan baik. Saya sih maunya gitu, jadi biar kalian tuh semangat gitu, nggak setengah-setengah. Ya, saya saja bisa, kalian pasti bisa juga. Nah, ini tadi yang mau saya sampaikan sebenarnya. Ini ada timeline, ya seperti yang kita tahu ada 16 pertemuan ya di setiap mata kuliah itu. Nah, bisa dalam satu semester. Nah, kalau dulu 1-7 Zoom meeting, lalu pertemuan 8 UTS, 9-15-nya Zoom meeting lagi, lalu pertemuan 16-nya UAS. Nah, saya kemarin waktu di semester sebelumnya menerapkan di anak-anak semester 1, itu di pertemuan 12, 13, dan 14 saya jadikan metode blended self-learning. Jadi di situ saya taruh materinya nanti di e-learning, lalu ada beberapa kuis yang bisa diisi, sekitaran 20 soal untuk per pertemuannya. Nah nanti itu bisa dilakukan, terus bisa kalian ambil sampai 5 kali kesempatan ambil kuis, ya mudah-mudahan ya nilainya 100 ya, karena kan intinya seperti itu. Jadi kayak kalian ambil terus nanti kuisnya, dan itu akan menjadikan nilai tugas. Oke, jadi timelinenya sebenarnya tidak mengikat. Kalau misalnya di situ terlihat ada Zoom-nya 7 kali, atau self-learning-nya, Zoom-nya 8 ya, termasuk sama pertemuan 1 ini. Nah, self-learning-nya itu tektok ya, hari ini Zoom, hari ini self-learning, hari ini Zoom, self-learning lagi. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu mengikat, kondisional juga, mengingat Kamis depan itu kena tanggal merah, dan habis Lebaran itu juga kena tanggal merah lagi. Nanti ya biar dikondisikan lah bagaimana baiknya untuk melaksanakan perkuliahan kita ini, ya. Jadi ini tidak mengikat, cuma saya memberitahukan saja konsep sekarang yang saya lakukan seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sibuk-sibuk seperti ini. Tapi tolong juga bukan berarti bisa diabaikan dengan begitu saja ya perkuliahan ini. Nah, topik-topik yang menjadi pembahasan utama di perkuliahan kita ini adalah ada beberapa ya. Tentunya di infrastruktur itu ada pengertiannya dulu ya, sama ruang lingkupnya. Di situ nanti akan dijelaskan definisinya seperti apa, layanan-layanan, evolusi, komponen-komponen yang mendukung, yang membangun menjadi sebuah infrastruktur TI itu seperti apa, lalu platform hardware-nya itu bagaimana, apa saja, serta teknologi terbaru yang saat ini dan akan datang itu nanti akan dibahas juga. Nah, lalu tentunya teknologi informasi punya peran kan di dalam kehidupan kita. Nah, nanti peran-peran ini akan dilihat dari beberapa aspek kehidupan kita nih sebagai manusia. Terus
kira-kira dampak positif dan negatif dalam pemanfaatan teknologi itu apa saja? Ya, tentunya ada ya sisi baik dan buruknya. Nah, itu akan dibahas nanti. Lalu kalau ngomongin teknologi informasi tentu tidak terlepas dari hardware dan software ya. Nah, yang pertama ada perangkat kerasnya dulu, hardware. Nah, apa saja sih perangkat keras yang digunakan pada teknologi informasi? Nah, mungkin contohnya seperti perangkat komputer ya, terutama di sektor mikrokomputer nanti akan dititik beratkan di situ. Mikrokomputer itu kan komputer desktop, laptop, tablet, smartphone, dan lain-lain. Yang itu kelasnya. Nah, lalu perangkat penyimpanan juga dan lain-lain lah. Pokoknya nanti hardware-hardware apa saja yang mendukung sebuah teknologi informasi itu. Pak Ajis, Hai, halo Pak. Ya, halo Pak. Andrian. Ya izin Pak sambil kerja ya Pak ya. Yo, nggak apa-apa. Kalau on cam saya seneng, kayak ditemenin gitu. Ya, lalu topik pembahasan keempat nanti itu adalah perancangan jaringan juga ya. Jadi gimana caranya membangun jaringan dengan beberapa metode perancangan berbasis NDLC, Network Development Lifecycle. Udah kayak software ya, udah kayak software development lifecycle ya, udah kayak SDLC. Nah, nggak sampai implementasi, karena kalau implementasi tentunya di Jarkom ya. Nah, ini hanya konsep pembangunan jaringannya saja, ya, dengan beberapa metode yang digunakan. Lalu, nah, ini lanjutan dari yang hardware tadi, ada software juga tentunya ya, software dan layanan yang mendukung teknologi informasi. Jadi, software-software apa saja yang mengatur dan mengontrol si hardware tadi itu, ya, serta layanan-layanan apa aja yang menyediakan kemampuan teknologi informasi. Layanan-layanan apa aja sekarang yang sedang hits gitu, sedang banyak dipakai, banyak diimplementasikan di berbagai aspek ataupun bidang gitu. Itu kan nanti akan dibahas juga. Nah, lalu tak luput dari tata kelola dan keamanan teknologi informasi ya. Dalam mengimplementasikan teknologi informasi tentunya dibutuhkan pengelolaan TI yang optimal ya. Ya kayak di perusahaan lah contohnya. Kalau kita bisa pakai banyak barang, tapi kalau bisa pakai banyak barang yang berbau komputer gitu, tapi kalau tidak dikelola dengan baik kan nanti bisa saja timbul fraud atau apalah segala macam. Timbul kelemahan-kelemahannya. Makanya dibutuhkan tata kelola yang baik di teknologi informasi. Nah, tentunya pemanfaatan teknologi informasi yang tentunya akan menghasilkan informasi ya, khususnya untuk perusahaan yang data-datanya mungkin sensitif, kan semua udah mulai ke data digital nih. Nah, data digital itulah nanti yang harus dilakukan pengamanan supaya tidak terjadi kebocoran, sebaiknya menggunakan apa-apa itu kan nanti akan dibahas juga. Ya, jadi itulah kira-kira topik-topik utama pembahasannya. Jadi dari topik-topik ini nanti akan dicabang-cabangkan lagi. Ya, cabang-cabangkan lagi dan diperluas kembali. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke topik untuk di pertemuan berikutnya, nah kita bedah dulu nih dari judulnya sendiri, dari nama mata kuliahnya sendiri kan infrastruktur teknologi informasi. Nah, ketika terlintas kata infrastruktur, apa yang ada di pikiran kalian? Infrastruktur itu apa sih? Gitu. Bangunan Pak, bangun jalan layang. Umumnya Bisa. aja Pak ya. Jalan Boleh. layang, Ya, jembatan, betul. terus proyek-proyek. Ya, betul. Ya, ini infrastruktur pengertiannya secara umum ya. Betul. Sungai, jembatan, ya kan? Nah, kalau menurut KBBI, infrastruktur itu adalah prasarana. Ya, ini menurut KBBI, infrastruktur itu adalah prasarana. Ya, kita tahu lah ya, sarpras itu apa. Gitu. Nah, ada juga yang bilang, infrastruktur itu adalah fondasi dasar atau kerangka dasar dari suatu organisasi atau sistem. Ya, misalnya kita mau menyatukan dua daerah
Ya tentunya dibutuhkan jalan kan, atau dibutuhkan rel kereta kalau mau via kereta, atau dua daerah tersebut dipisahkan oleh sungai yang besar misalnya, butuh jembatan gitu. Atau kalau ingin tercover listrik daerah tertentu butuh infrastruktur yang bisa mendistribusikan listrik seperti itu. Atau kalau mau membuat komputer itu bisa saling terhubung, tentunya butuh infrastruktur jaringan, ya, network. Seperti itulah kira-kira. Nah, ada juga yang bilang infrastruktur itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dan juga ada yang bilang itu adalah suatu struktur yang ada di bawah struktur. Apa tuh? Jadi adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Nah, dari kata-kata yang bisa kita tarik tuh, prasarana, fondasi, penunjang, mendukung. Nah, jadi udah ketahuan ya, infrastruktur itu mudah-mudahan bisa dipahami secara umum pengertiannya ke arah mana. Oke? Dia yang mendasari dari semua proses atau sesuatu yang ada di kehidupan kita. Ya. Teknologi informasi, nggak usah dipisah-pisah lah ya, teknologi apa, informasi apa. Kalau udah kuliah di IT mah harusnya aman lah, nggak usah dipisah-pisah lagi, langsung digabung aja. Nah, kalau teknologi informasi itu, ketika mendengar itu, yang terbersit apa di pikiran kalian? TI itu apa sih? Ya. Mendapatkan informasi melalui teknologi, Pak. Detik.com. Ya. Memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi. Kayak gitu sih kalau saya, Pak. Mencari-cari informasi di Google. Oke, boleh, bisa. Ya, walaupun sebenarnya teknologi informasi sendiri luas ya artinya. Nah, saya ambil juga beberapa istilah yang atau pengertian-pengertian yang dikeluarkan oleh orang lain. Nah, jadi teknologi informasi ini istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Ya, nggak lupa juga ya konsep sistem yang dulu saya bilang, data dirubah jadi informasi. Konsep sistem kan seperti itu. Nah, jadi teknologi lah yang digunakan untuk menunjang semua ini, ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi dengan baik, kita bisa memilah-milahnya, kita bisa mengaksesnya dari manapun. Nah, seperti itulah kira-kira. Ada juga yang bilang proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik. Nah, itu multimedia ya. Nah, melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Karena sejatinya adalah teknologi informasi yaitu penyatuan antara komputer ya atau sesuatu yang menghasilkan proses komputasi dan telekomunikasi. Ya, jadi bisa saling terhubung. Ya, cikal bakal internet sih sebenarnya. Ya, jadi bagaimana membuat beberapa perangkat itu bisa saling terhubung lewat apa? Ya, lewat jaringan itulah. Nah, protokolnya apa? Ya, protokol telekomunikasi. Nah, banyak sih sekarang ya. Nah, jadi seandainya digabungkan, pengertiannya kira-kira akan seperti ini. Jadi infrastruktur teknologi informasi itu prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Ya, ini ranahnya teknologi informasi. Kalau infrastruktur fisik, non fisik itu kan ada lagi. Itu kan secara umum. Tapi yang kita bahas di sini adalah infrastruktur si teknologi informasi aja. Ya, jadi sekali lagi prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Bisa dipahami ya dari sini ya. Jadi apa aja sih yang ada di belakangnya sampai kita tuh bisa menggunakan produk-produk atau peralatan yang sering kita pakai sekarang ini, ya kan? Kalau kita mau teleponan lewat smartphone, nah
infrastrukturnya apa aja tuh yang dibutuhkan. Nah, tentunya ada providernya ya. Nah, providernya itu dia yang menyediakan infrastrukturnya kan, baik itu perkabelannya, kabel fibernya, BTS-nya, lalu apa ya, menyediakan juga layanan-layanannya, ya, seperti itulah. Itu yang menunjang kita supaya kita bisa melakukan komunikasi. Kalau kita dari komunikasi ya, kalau kita ambil ranahnya komunikasi ya. Nah, kita bisa melakukan komunikasi seperti menelpon, SMS. Kalau internet ya sama, kan infrastrukturnya juga seperti itu. Ya, kalau mau menjadikan suatu daerah, ini kembali secara umum ya, menjadikan suatu daerah itu bisa bonafit, mendukung banyak sekali kegiatan warganya, ya tentunya pembangunan infrastruktur jalan, ya, terus sungainya juga diperhatikan supaya nggak rawan banjir, apalagi ya, banyak lah ya, pokoknya seperti itu. Nah, kan kita fokusnya ke infrastruktur teknologi informasinya dulu saat ini. Nah, terus fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Nah, ini kalau ranahnya di organisasi ya. Jadi itulah apa saja yang membackingi, backingan bahasanya. Jadi apa aja yang ada di balik itu semua. Ya kayak kalau internet antar negara gitu, kan disatukan oleh apa? Backbone kan, backbone internet. Backbone internet itu dari mana bisa? Kabel fiber. Kabel fiber yang ditanam atau jalurnya lewat bawah laut dari satu negara ke negara lain. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, mudah-mudahan sih bisa dipahami. Karena ini cuma overview-nya saja, kita belum masuk ke subtopik manapun, kita baru membahas tentang judulnya saja dulu. Jadi seperti yang saya bilang, pertemuan hari ini itu tidak panjang, ya, hanya sedikit saja kontennya, dan ya mudah-mudahan bisa menggambarkan untuk ke belakangnya nanti seperti apa. Andrian Ini tadi udah sampai sini belum? Oh, Ini udah lihat? belum sempat Pak. Tadi baru ke pengertian infrastruktur. Belum. Ya udah, jadi saya ulang sekali lagi ya, mudah-mudahan dengan tadi bisa disampaikan juga ke teman-temannya yang sekiranya belum hadir nih hari ini. Jadi metode perkuliahannya tidak full lewat Zoom meeting dengan cara ceramah, metode ceramah seperti ini terus-terusan, seperti tahun-tahun dulu tidak. Nah, itu akan dicanangkan metode blended learning. Jadi perpaduan antara metode ceramahnya dosen lewat Zoom dan self-learning. Bisa belajar sendiri via apa? Via e-learning nanti ya, diakomodirnya lewat sana. Jadi materi-materinya akan saya taruh di sana, begitu pula dengan kuis-kuis yang ada yang harus kalian jawab nanti sesuai dengan pertemuannya untuk mengisi nilai tugas. Gitu. Jadi ibaratnya sekarang setengah dengan dosen, setengah belajar sendiri. Ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengakomodir kesibukan kalian, tapi ingat jangan dipandang sebelah mata metode seperti ini. Ya, tetap belajar dengan baik. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Ini minggu depan ada agenda apa lagi? Agendanya tanggal merah kalau minggu depan tuh. Oh, memang minggu depan hari Kamis tanggal merah ya? Mana Senin ya? Merah. Senin dan Kamis. Jadi minggu depan tuh paling enak deh liburnya. Tapi nanggung ya, harusnya Senin dan Jumat ya. Ya. Nah, sekali lagi, timeline ini tidak mengikat ya. Ini akan kondisional. Kalau misalnya ada insidental, saya tidak bisa, harus dirubah jadi self learning, ya harus ready. Nah, tapi kalau misalnya Zoom gitu, nah pokoknya nanti akan saya koordinasikan dulu. Kira-kira ketua kelasnya siapa nih untuk kali ini? Sekarang. Self learning itu gimana Pak maksudnya Pak? Self learning kan nanti ada materi di e-learning, ya. Baca sendiri, belajar sendiri. Nanti saya siapkan kuis-kuis yang menunjang untuk assessment kalian ya.
Yang assessment susah-susah, Pak. sudah sejauh mana pemahamannya. Enggak, cuma 20 soal kok. Dan itu pun kan pilihan ganda, jadi Oh, pilihan harusnya ganda. aman. Jadi biar nilainya bisa langsung dikalkulasi, kalian bisa lihat sendiri. Nah, pengisiannya itu maksimal 5 kali. Ya. Jadi misalnya yang pertama baru 60 nilainya, coba lagi supaya lebih tinggi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Maksimal sampai 5 saya settingnya. Nah, beberapa di semester kemarin itu pada bagus-bagus kok nilainya. Ya, ketika saya cobakan di semester 1. Hampir rata-rata 100 di percobaan-percobaan berikutnya. Ya kalau udah 100 ya cukup lah, mau berapa lagi emang. Ya, itu untuk feeling nilai tugas kalian ya. Jadi maksimalkan dari komponen-komponen yang ada ini, tidak pernah berubah dari dulu. Ya tolong dimaksimalkan. Sesibuk apapun kalian. Ya, kan tadi saya contohkan, saya aja bisa sambil kuliah lagi nih, kenapa enggak gitu. Kalian pasti bisa juga. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Untuk materinya ini, slide-nya ini akan diuploadnya itu H+1 atau seperti apa, Pak, untuk di e-learning ya? Di learning itu biasanya saya uploadnya sih setelah perkuliahannya diadakan gitu. Karena kadang saya ada beberapa refreshment gitu, ada update lagi lah kira-kira mau dimasukin materi ini gitu. Nah, kayaknya tidak memungkinkan kalau misalnya saya taruh sebelum perkuliahannya dimulai, nanti pengennya tuh saya tambahan itu ada di dalam materi. Jadi biasanya kalau sudah dibahas gini ya saya tahu kan sejauh mana kira-kira pembahasannya sudah oke apa belum. Nah itu dia. Biasanya setelahnya ya. Tapi ada di e-learning, tenang aja nanti. Untuk Ya, akses Pak. e-learning nggak ada masalah sama sekali dong ya. Udah 4 semester harusnya aman ya. Akses e-learning sih aman-aman ya, Pak. Cuman Aman ya. ya Baik. aman-aman aja. Udah pernah nyoba-nyoba kuis gitu selama di e-learning? Pernah waktu itu matkulnya si Bu Tuti kalau nggak salah. Oh, Statistik waktu itu, Pak. statistik. Sisi kuis. Modelnya apa? Kuisnya pilihan ganda, esai atau gimana? Iya, pilihan ganda gitu. Pilihan ganda. Untuk kuis-kuis ya. Kalau sama saya kan dulu kita pernah pakai e-learning itu cuma untuk ini sih ya, submit UTS sama UAS. Kalau dulu kan begitu. Nah, saya mau fungsikan lebih lagi sekarang untuk kuis. Jadi untuk menunjang self learning-nya ya, materi ada, kuis ada, silahkan dikerjakan, ya itu nanti akan jadi nilai. Kira-kira sih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Sehat-sehat kalau semua kan ini kan? kalau pertemuan kedua tuh kan merah ya. Itu gantinya di hari apa, Pak? Belum tahu ya. Belum sih. Jadi kalau misalnya minggu depan itu saya jadikan self learning, bisa-bisa aja. Cuma masalahnya masa pertemuan pertama udah langsung self learning aja gitu. Maunya sih saya tetap ngadain Zoom meeting seperti ini. Jadi masih pakai metode ceramah dulu seenggaknya untuk pertemuan pertama banget lah ya. Di luar overview ini ya. Nah, jadi penyampaiannya enak. Apalagi kan itu isinya intronya kan, pengertiannya, ruang lingkupnya di mana gitu. Jadi mungkin nanti akan saya koordinasikan kembali ya dengan siapalah sini PIC-nya, ketua kelasnya. Nah, nanti akan bisa saya sampaikan ke sana. Ketua kelasnya Mbak Adinda kan, Pak? Mbak Adinda ya? Adinda? Jangan. Mbak aja, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Enggak. Ketua kelasnya. Enggak, Pak Andrian aja. Jangan saya. Mbak Adinda ya. Putuskan, jadi saya bisa tahu nih, coba ya. Nomornya Mbak, ini saya nggak apa-apa, masih... Mbak. Jadi ketua kelas, Mbak. Kan saya suka jarang masuk. Suka jujur sekali ya. Iya, kan soalnya kerjanya belum tetap jamnya, ada shift-shiftan. Minggu depan harusnya aman dong ya.
Pasti shift-shiftan itu berganti setiap minggu kan? Iya, kalau kebetulan lagi hari Kamis masuk siang, belum tentu. Ya, ya. Untuk nomornya sendiri sih. Hmm. Jadi siapa nih? Biar saya catat nomornya. Voting atau tunjuk sekarang biar saya catat. Bisa Pak Soleh dah. Pak Soleh gimana Pak Soleh? Dia ini nanti dia kan ngurus Zoom ya nih, nanti mabok dia. Gini Yang lain aja. aja sekiranya komunikatif siapa? Rohim. Him, gimana Him? Coba dulu Him. Rohim. Ini aja nggak nyaut. Vote aja, vote. Aduh. Udah Bang. Udah Mas Fikri dah. Mas Fikri jadi ketua kelas ya? Wah, jangan berat. Gak apa-apa Bang. Coba dulu aja Bang. No. Jadi ketua kelas dengan mahasiswa hanya 7 aja berat. Ya Bang. Gimana ketua kelas di semester kemarin tuh yang puluhan. Bang Fikri dah ketua kelasnya Pak. Udah Andrian aja ya. Apalagi saya Pak, saya takutnya kalau masih di jalan ini Pak, nggak sempat ke handle saya takutnya. Ya, saya Pak, nggak apa gas. Oh gas tuh Pak. Bang Fikri Pak. Boleh. Berapa nomornya? Tulis ya di chat. Sekarang. Ditunggu. Ya. Kan Fikri ini udah barengan kan beberapa mata kuliah kemarin kan di semester sebelumnya. Kalau saya ini Waduh, gimana ini? Ini mungkin infrastrukturnya kurang memadai. Fikri ya. Bolehlah nanti. Sementara ini dulu, kalau misalnya tidak memungkinkan atau mengcover, silahkan nanti direvisi deh ya untuk siapanya. Yang penting saya bisa kontak salah satu gitu loh, jadi nggak mesti satu-satu kan. Cepet. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa lah Pak Mas Fikri. Iya. Satu semester itu. Ini Ridwan sama Salsa kemana ini? Iya Pak, biasanya paling rajin ya Pak ya. Iya nih. Ya, begitu dinamis kan. Jadi memang udah lokasinya beda-beda, pekerjaannya beda-beda. Makanya saya mau buat jadi blended learning. Jadi mudah-mudahan terbantu dari situ. Nggak harus stay on Zoom setiap minggu gitu kan. Tuh. Ya wes, itu deh. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Sebelum ditutup nih. Andrian masih kerjaan yang kemarin? Atau udah beda lagi? Saya udah pindah Pak. Saya kerja di ini sekarang. Di Di mana? daerah Dr. Satrio. Oh, Ini Pak, nggak jauh. Menara Standar Nggak, Catat Pak. Yang Muara Karet itu Pak. Saya kerja di situ. nggak terlalu jauh lah ya ke Bekasi ya. Nggak terlalu jauh, masih ada akses kereta Pak. Di Tebet saya. Oh, oke.
Ya soalnya kan sudah 1 tahun berlalu dan saya nggak tahu kalian tuh gimana sekarang. Perubahannya apa aja kan saya nggak tahu. Iya nih, dia semester 4, berarti 2 tahun lagi Pak ya, kalau cepat ya. 2 tahun lagi. Ya Pak ya, kalau cepat ya lulusnya juga. Kalau cepat, kalau lulus, kalau rajin, tahu deh. Kita bisa lulus bareng nggak ya nanti? Mungkin. Nggak tahu. Pak Aziz lagi ambil itu S3. Iya, Serius Pak, lagi S3 Pak? iya. Mantap Pak. Berarti kalau S3 apa tuh Pak? Profesor ya Pak ya? Jatuhnya. Doktor dong. Oh doktor, kalau yang profesor itu apa berarti? Profesor itu kalau dia jadi peneliti atau dosen, terus nilai poin-poin cum lah, istilahnya cum-nya ya. Cum-nya itu terpenuhi, barulah bisa naik jabatan fungsionalnya menjadi profesor gitu. Di dosen kan juga bertahap. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Ya, guru besar itulah profesor. Tapi cum-nya wow, besar. Kan harus ngejalanin tridharma. S3 di mana Pengajaran, berarti Pak? penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. S3 di mana Pak? S3 di mana ngambilnya? Di ITS Surabaya. Oh. Itu teknologi 10 November. 10 November. Yang Telkom Ya. itu Pak ya? Surabayanya ya? Telkom. Bukan itu Telkom ya? Itunya Pak? Oh, Telkom. Enggak lah, itu kan negeri kan, ITS. Oh. Ya. Baru mulai awal Februari kemarin. Jauh amat kuliah. Ambil ya? PJJ ini kok. Nggak mungkin lah. Di sini S3 yang deket di mana? UI. Nggak mungkin ya bolak-baliknya. Jadi yang karena memang agak sulit mencari S3 yang komputer gitu. Kan saya inginnya linear kan. Sayang S1 S2-nya sama, masa S3-nya nggak sama juga. Ya gitulah, sama-sama mahasiswa ya kita sekarang ya. Tapi kalau S3 itu dari semester awal gini itu udah langsung bikin progres disertasinya. Kalau S1 S2 kan di ujung belakang ya, skripsi sama tesisnya. Tapi kalau S3 ini dari awal banget ini udah harus ngerjain penelitiannya. Ya gitu deh. Terakhir ini. Mau sekolah apa lagi habis ini nggak ada. Udah mentok. Makanya kalian juga kuliahnya yang benar ya. Ya insya Pasti Allah bisa Pak, lah. kalau sempat saya S2 Pak. Nah, amin. Nanti biar lanjut langsung ya. Selesai S1-nya cepat, habis itu lanjut S2 lagi. Udah aman deh. Mudah-mudahan karirnya makin naik semuanya ya. Wah, amin Pak. Oke deh, mudah-mudahan next Zoom bisa lebih komunikatif lagi dan on cam ya, saya harap ya. Ya, oke. Disisihkan waktu dulu untuk kuliah sebentar aja. Toh nggak setiap minggu ini kan Zoom meetingnya kalau sama saya, jadi tolong kasih slot waktu supaya lebih fokus dan kalian lebih oke lagi ilmu dan pengalamannya. Oke? Ya, Pak, nomor HP Bapak masih yang lama kan Pak ya? Masih nggak pernah ganti, aman. Oh, oke Pak, berarti saya masih bisa WhatsApp ya Pak ya? Bisa. Kalau ada apa-apa ya Pak? Kemarin yang di tele, sorry nggak kepegang ya, Brian. Kayaknya makin gemuk aja sekarang deh. Iya Pak, dimasakin pacar saya mulu Pak. Aduh, sekarang udah ini ya, udah terang-terangan ya. Iya dong, dia nggak ngumpet-ngumpet Pak. Dia nggak backstreet lagi. Nih gimana kalau udah lulus kuliah, makin bengkak lagi. Iya nih, saya mau samakan dengan pacar saya. Saya pacarku kan sastra Inggris Pak. Jadi aku harus sama juga. Apanya yang sama? Ya
harus sarjana juga baru. Oh, Pacarku udah kan lulus duluan. bukan. Tadi kan saya lagi ngomongin fisik. Ya. Ya udah segera lah ya. Jadi tinggal di depan ada 4 semester lagi. Mudah-mudahan tercapai dengan baik dan lancar. Oke? Mungkin itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sekarang. Gimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Saya ada perubahan nggak sih? Ini anak pindahan, Pak. Masih sama, Pak. Ya. Oke lah kalau gitu. Aman ya, udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Berarti sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti saya beritahu apakah itu self-learning ataukah itu Zoom meeting ke ketua kelasnya. Nanti segala update-nya bisa diinformasikan ke saya ya. Oke kalau gitu, terima kasih untuk yang sudah mau hadir hari ini. Ya meskipun belum semuanya open cam ya, saya harapnya kalau lagi ngajar tuh diliatin gitu, jadi enak, nggak merasa sendiri. Oke lah kalau gitu. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat kuliahnya, dan apapun itu, jaga kesehatan, jangan sampai sakit lah pokoknya ya. Nah, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nih Om Soleh nih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.